Terus ngepojok ya loh. Itu beneran di lokasinya ini. Iya. Mas Joni, kameranya nyalain aja. Udah wis. Hah? Wis. Sini, kumpul. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam teman-teman. Kembali lagi dengan kami tim Kase ya. Oke teman-teman ya, untuk malam hari ini saya explore bersama tim karena ada sesuatu yang mengganjal di salah satu tim dari kami. Dari sepulangnya Jakarta itu merasakan keanehan dalam perjalanan sampai ke rumah itu udah 2 hari itu masih merasakan. Langsung saja Mas Diki jelaskan ke teman-teman biar teman-teman itu mengerti apa yang dirasakan Mas Diki, silakan. Sebenarnya perasaan saya itu bingung sendiri loh Mas. Di hati saya itu ada yang ganjel. Terus di pikiran saya itu saya mikirin sesuatu tapi saya juga nggak tahu mikirin apa Mas. Terus saya kerasa itu sempat di jalan pulang dari Jakarta itu. Nah saya kan sempat bengong sendiri tuh. Bang Bayam juga ngaruhin itu kan. Iya. Kamu kenapa Dik? Mual apa ya? Iya udah itu ya. Nggak biasanya. Saya pusing banget loh Mas. Sampai di rumah. Orang tua saya aja sampai suruh makan saya nggak mau. Jadi tuh di Jakarta mah ngerasa tapi Enggak. di jalan. Waktu jalan itu loh Wan. Jalan pas pulang. Iya itu loh yang waktu kayak Diki itu kan kayak gelisah. Kita kan nyanyi. Oh yang di tengah tol itu. Iya. Jadi kamu itu bilang sama saya katanya kita harus ke lokasi sini itu seperti apa menjadi kejadiannya Mas Diki? Ya kan saya pertama duduk saya bengong, saya pikirin itu, saya itu mencari-cari loh apa tuh sebenarnya yang saya pikirin. Terus saya bawa sambil tiduran, sambil mainan HP. Terus kayak saya itu kayak kebayang loh Mas, saya itu ada di tengah hutan. Terus nah inilah posisinya kayak gini. Ini namanya apa? Hutan keteb. Dan ini saya baru datang ke lokasi sini teman-teman. Nah, ini hanya petunjuk dari Diki. Maka dari itu Posisinya plek nih. kayak gini di mimpi kamu. Di plek kayak gini nih. Jadi saya penasaran itu mau menguak sebenarnya apa sih yang terjadi pada diri Mas Diki setelah kejadian bertubi-tubi menimpa Mas Diki ya kemarin ada apa itu dan ini sekarang merasakan kegelisahan yang mungkin membuat stres Mas Diki. Maka dari itu kami tim mau menyelesaikan misteri di balik ini semua. Jadi ini udah positif ya lokasi ini ya. Arahnya kemana ini? Nanjak lokasinya ya. Wan. Mas Wan, ini loh senternya loh. Aduh, Mas. Wan. Itu nggak usah buat mainan mana? Apa sih? Gelap malah mainan kayak gitu mana lah? Oh itu kerasukan itu. Hah? Sini. Sini. Kira kemarin. Ayo tolong. Kemarin Dek. Biarin. Ayo tolong kok. Jadi tiba-tiba Mas Yon kerasukan anak-anak teman-teman. Tapi ini energinya sangat positif. Saya nggak tahu. Itu loh senternya Mas. Sini senternya sini. Kemuka sini loh. Kira apa? Senternya ini. Center. Ini lambangan. Enggak. Sini. Ini silo. Iya silong ki. Iki sebutnya kira ada sama ki. Sini sendiri. Sini. Jangan buat mainan ya. Iya. Ada dolan apa? Dikira kita lagi dolan teman-teman. Arep melu apa dolan?
Jalan merindi. Tuh, jalan-jalan. Aneh teman-teman, ini kayak jin yang saya rasakan ya. Anak ini tuh kayak jin tapi ularnya itu positif loh, apa adem kan, Adem ya, jadinya itu enggak ketahuan nggak kalau kerasa. misalnya- ini kalau itu dikira orang stres ini, padahal ini nggak tahu apa lah ya, intinya ya jin lah ya. Duduk. Jonjong. Apa? Jam-jaman. Kamu namanya siapa? Aran aku. Aku ngerti aran aku ora ngerti aran apa. Dia nggak Aku punya. ayo ora. Dia bilang dia cantik enggak? Wei? Ki, bahasa aran apa ya? Diki. Wih, Diki. emas loh. Karo kiye bareng kiye. Kenapa? Adem. Nek karo kiye hawane tentrem. Senang kayak nasi lindungi. Kayak nasi jagani. Tenang saya pasang. Iya, dia bilang katanya kalau dekat Mas Diki itu kayak ada yang melindungi, tentrem hatinya katanya. Diki. Iya. Salim. Dia ngajak salaman. Coba yuk karena yuk. Dia- Siapa ya namanya gitu? Nah, aku ngotot lagi wis suwe. Terus Ya aku seneng mulane aku pada maringnya karaoke aku seneng sama Batire. Dia suka kita kesini, katanya banyak temannya jadinya. Kenapa niru aku ngomong apa sih? Saya nggak meniru, cuma saya menjelaskan ini buat teman-teman biar ntar tahu. kamu rumahnya di mana? Sel, Aku takoni umah bang. jangan tanya rumah kenapa gitu dia bilangnya. Kenapa rumahmu kenapa? Aku rebutan di rumah. Nggak betah di rumah. Aku rebutan di rumah udah main terus aku. Dimarahin terus kalau di rumah Kamu berarti katanya. sini minggat. Iya aku pengen jalan karo. Oh, Dia mau bermain sama Mas Diki. Malah minggat. aku wis biasa tuh main. Udah biasa dimarahin katanya. Diki. Diki ya, Diki. Jadi seperti ini teman-teman. Ini anak aneh ya. Jadi anehnya dia itu katanya merasa nyaman di dekat Mas Diki. Kamu punya bapak? Romo. Romo. Siapa nama Romomu? Romo Bilo. Romo Bilo. Ya, Bilo, Romo Bilo. Kenapa dia melihatin kamu terus dari tadi? Ya, kena orang senang aku tulan-tulan. Bapaknya nggak suka kalau dia main-main katanya. Ya namanya orang tua ya khawatir. Nah, aku ora cocok karo kae. Aku ngetet nak kae mau kesel. Kenapa kamu nggak cocok sama dia? Romo bilang merintai aku, tapi aku ora pengen lakukan kue. Kenapa kau ora pengen? Hatinya aku ora cocok. Oh berarti jadi seperti ini teman-teman. Ini ada anak, salah satu anak kayak tertekan ya. Dia itu disuruh sama bapaknya, tapi katanya ini nggak cocok sama apa yang dididik sama bapaknya. Tapi kan kamu itu anak, harus nurut sama orang tuanya. Hatinya aku ora serak. Aku nek lakon iku ya nek kepaksa. Dia kalau Hati kamu nggak seret. Ya, gelem ora gelem kudu gelem. Kan itu salah. Tapi ora bener. Orang benar. nggak bener, maksudnya nggak bener gimana? Aku diperintahin sih ora bener. Ya aku ngomong. Dia Contoh, Aku kon nggodani wong kaya kae. oh kamu suruh menggodain orang. Iya. Terus kenapa kamu nggak mau nggodain orang? Aku ora cocok hatine. Oh, Hati kamu- aku ki ora seneng kayak kuwi. nggak cocok sama hatinya nggak suka kalau harus kayak gitu katanya. Aneh. Kamu kenal sama nenek? Ini
ya, kamu kenal sama nenek yang bernama, coba gini aja, kamu pernah kenal nggak sama seseorang nenek-nenek? Nenek aku ya aku kenal. Kaina? Iya, tidak ngerti. Kaina, Bu? Kau tidak ngerti nenek Kaina? Ini. Dia Kamu tahu. pernah ketemu sama nenek Kaina? Oh, sih aku udah ketemu orang. Ya kamu kok tahu namanya itu nenek kamu, itu nenek Kaina? Ciri Romo bilang si marahi. Ciri aku butuh ini Kaina. Ambo putu nih, bisa panen pokoknya aku ngerti ini Kaina. Kalau Romo bilang, Berarti dia taunya apa tadi? Dia cucunya nenek Kaina. Aduh, Mas Aluf. Kenapa Mas? Mas? Ini mau dicabut paksa ya. Tapi ini mau dicabut paksa. Ini mau suruh apa? Ditarik sama paksa sama Gilo-gilo itu, Romo Gilo. Romo Bilo berarti tadi ya. Tapi gini teman-teman, ini saya tahan dulu karena ini saya masih banyak yang harus dipertanyakan sama Iya. anak ini. Mas, saya merasakan loh. Apa? Hatinya itu nggak tenang banget Mas. Apa? Hatinya nggak tenang banget. Ini anak ini. Nih, Dia tuh selalu memberontak. itu bapakmu bener itu. Kamu itu asli bapak kamu. ciri Romo bilang ya ciri bapak aku. Kata Romo Bilo. Kamu punya ibu nggak? Ya tua tapi aku kurang ngerti. Aku udah dua ibu deh ya. Aku nggak ngerti ibunya. Mama. Jadi yang aneh seperti ini teman-teman. Dia itu tertekan sama suruhan bapaknya sendiri karena bertentangan, suruhannya itu karena bertentangan dengan hatinya yang pertama. Terus yang kedua, bapaknya ini kayaknya sangat menekan atau ya Lu ngomongin terus. Anu maksa-maksa tuh nenek tante. Marahin terus, memaksa terus gitu. Anu, kamu kenapa dari tadi pengen deket sama ini ya gue adem. adem Sejuk katanya. Bocah ada siapa ya? Diki Benar bocah ki? Marcel Marcel. Nah bocah ki ya? Gase Kasih. Mas lo. Mas. Mas, ini bukan bocah, ini udah dewasa Mas. Ya, kok bocah? Apa mas? Ki mas? Ya dulu kan udah karo aku. dulurmu sepira Nenek ngadek ki. Sorry Mas Kanang. Jatuh Mas Kanang. segitu Cuman aduh. Langsung menjelgong di sini. Udah, duduk. udah nih Masa? Wis mas. Wis mas. Iya Mas. cepet banget ya Bang, ini. dengerin Ya. kamu cucunya dari nenek Kaina. Ya. Ya, bu Kamu- tapi bu apa? Aku ngerti nih nenek Kaina. Kamu tahu Kanjeng Ratu sirep kenal? Orang? Intinya kita hati-hati ya, jangan terkecoh, jangan bikin kesimpulan sendiri tentang ini adalah anaknya Mas Diki dan Ratu itu. Karena ini bisa juga adalah hasutan untuk kita ya, yang penting. Siap. Jadi orang bingung. Kok gue mama? Ya punya lah. Tapi aku suruh dia mama. Dia nggak punya ibu Dia katanya. mama. Malah nanya. Jangan pulang dulu Mas lah. Ini terus duduk. Bapak kamu kok jahat? Bapakmu kok jahat? Galak banget aku. Ya
dia nggak mau pulang. Senang tuh batir. Balik bae. Tadi mau ditarik paksa lagi ya Mas? Iya, jadi gini teman-teman. Karena saya harus menyelesaikan ini, apa tujuannya anak ini kok bilang seperti ini. Jadi saya masih tahan dulu anak ini ya, walaupun saya tahu ini Mas Yohan udah kasihan ini. Aku pengen meluk kita. Dia Karena saya curiga ini bisa juga ya jawaban dari hati Mas Diki yang mungkin belakang ini lagi kurang nyaman. Aneh banget ini. Kali manis. Jadi astagfirullah. Mas Diki, kamu siapa? Tolongin Mas. Kamu masuk. Assalamualaikum. Kamu ini siapa? Kenapa kamu dari tadi narik-narik itu anak? Sedangkan saya belum selesai bicara sama anak itu tadi. Pak Marsal keserupan kapan? Nah, Tadi pas Kisah kamu anak ini siapa? keluar. Datang ke sini. Jiwa ini bergetar. Bisa Indonesia Mas Ganang? 1001 peradaban ada di diri ini. Peradaban ini Mas Ganang. saya nggak butuh itu. Mas Ganang bisa. Saya Udah, pengen nggak tahu tanya. Intinya, saya merasakan betul tadi anak itu merasa sangat tersiksa dengan sampean tarik-tarik seperti itu. Maksudnya sampean itu apa? Itu anak. saya. Kamu punya anak. Kamu Ya, punya itu istri. anak saya. Tadi ada sesuatu pernyataan yang mungkin mengganjil banget di saya tentang dia itu sangat kenal dengan nenek Kaina. Kamu kenal dengan nenek Kaina? Iya. Itu salah satu saya tahan anak tadi yang masuk tadi. Apa tujuanmu narik-narik tadi? Itu anak saya. Kamu punya istri? Kamu nggak punya istri kok bilangnya punya anak? Bagaimana ceritanya? Bukannya itu udah jelas banget ini itu bukan anakmu, kamu tarik-tarik gitu, dia merasa sangat tersakiti. Sudah 9.000 tahun saya tidak menemukan anak sebersih ini. Dan baru kali ini saya menemukan anak sebersih ini. Dan saya yakin anak ini yang bisa meneruskan peradaban saya. Berarti itu bukan anak kamu. Saya ambil dan saya rawat dia. Itu anak siapa? Kamu boleh jujur. Kanjeng Ratu Sirep. Persekutuan dengan manusia yang bersih. Kanjeng Ratu Sirep bersekutu dengan manusia yang bersih. Ya, Kamu kenal ini? Ini bapaknya. Saya bapak dari anak itu. Mas. Kita dulu Mas. Mas, Tenang. mau apa anak saya ini? Mas? Tenang Mas. Kita ada Saya nggak mau anak saya tersakiti loh Mas. Iya. Kita secara baik-baik pelan-pelan. Ini juga pelan. saya tidak menyakiti anak itu. Saya hanya didik anak itu. Dan saya yakin anak itu bisa meneruskan impian saya. Tadi ada pernyataan dari anak yang masuk. Ya, benar. Merasa tertekan. Emang seperti itu didikan saya. Kamu maksudnya mau buat apa anak ini? Karena anak itu bersih, suci. Jadi buat apa? Kalau itu bersih, kalau itu suci. Saya yakin anak itu bisa meneruskan peradaban saya di wilayah ini. Peradaban apa yang kamu bentuk ini? Nih, kalau peradaban yang baik, saya silahkan. Kalau ternyata peradaban kamu itu buruk, itu tanggung jawab kami. Dan tadi bilang anak ini nggak cocok dengan tujuan kamu untuk mengasuh
Itu Mas manusia. Diki. Bukannya itu bukan peradaban yang baik? Istighfar Dik. Mas ini Diki. Tenang Mas Diki. Ada kita, ada Mas ganggu juga. Mas Diki. Sadar Mas Diki. Istighfar Mas. Mas Diki. Istighfar Mas Diki. Istighfar. Dia udah emosi berat ini. Istighfar Mas Diki. Mas. Istighfar. Istighfar, kenapa, Mas. Ayo, Yom. Mas Ram. Iya. Saya tahu. Iya kami tahu ya Mas. Nangis. Iya. Saya nggak mau saya tersakiti Mas. Siwan. Saya merasakan dia tersiksa. Ada kita teruskan. Nanti dulu Dik. Aduh, saya malah bingung Mbak. Kenapa sih Mbak tadi Mbak? Ya dia katakan kalau anak itu yang terdengar dari Mas ya. Jadi yang saya petik pembicaraan dari bapaknya anak kecil itu siapa? Bilo itu ya. Iya. Itu dia itu mengambil anak dari 100 sirup yang bersekutu dengan manusia yang bersih katanya. Ternyata yang kamu maksud tadi, dia mengambil, dia didik, dia bertujuannya untuk meneruskan peradaban atau impian yang dia selama ini diimpi-impikan. Pokoknya saya mau anak itu Mas. Saya nggak mau anak itu rasa gitu Mas. Jadi saya sangat menarik ya teman-teman ya, misteri yang kita uap untuk malam hari ini tentang anaknya Mas Diki yang dengan batu sirup nafsu. Ya saya tahu posisi walaupun itu bukan anak layaknya seperti manusia biasa, tapi yang namanya hati ya, kita manusia yang punya hati, yang punya pikiran, yang sangat menyayangi anaknya. Bahkan hewan pun ya, yang nggak punya akal itu sangat menyayangi anaknya. Saya wajar, saya salut sama Mas Diki. Dia itu mempunyai tanggung jawab yang besar. Ayo kita jalan. Mari kita. Pokoknya harus ketemu ya Mas. Iya. Center mana? Oh. Tapi kayaknya tadi keras loh. Sini Mas Diki. Jangan. Tenang dulu Mas. Kami ya Mas. Iya, kita pasti bantu kok. Iya. Apa lagi nih? Mas Bram. Aduh, masuk. Kamu lari, masuk lagi ya? Di sana mau kemana? Saya cari kamu. Lepaskan anak itu, kasihan Diki. Donat saya. Saya tidak akan melepaskan. Kamu siapa namanya? Tahan. Saya Donggo Bilo. Kamu Dongo Bilo. Yang matanya besar, Ya, tapi itu bukan wujud asli kamu, saya tahu. Kamu hanya menyamar, bukan seperti itu? saya tidak akan melepaskan anak bersih itu. Tapi Walaupun Apa? jiwa ini lebur, saya tidak akan melepaskan anak itu. Karena anak itu harapan saya untuk meneruskan peradaban saya. Nanti bisa baru Mas. Dia tahu kita mau cari, dia malah menantang gitu ya Mas. Intinya tahu dia itu dikejar, dia hanya nitip pesan, dia nggak mau ngelepasin anak itu, dia hanya menghalangi jalan kita. Percuma kita kejar, sekalipun ini lebur dia nggak lepasin anaknya karena katanya udah 9.000 tahun menunggu. saya nggak mau tahu Mas.
Iya, saya tahu Setidaknya perasaannya lah. kalau saya pulang itu anak saya itu tidak tersakiti loh mas. Saya nggak mau anak saya tersakiti. Iya, saya tahu. Kami tahu. Kita tahu di sini. Nanti kita usahakan gitu. Tapi tetap tenang lah dengan politikku. Hati-hati tangan. Tangan. Itu namanya, anaknya bilangnya itu Bilo, itu namanya Donggo Bilo. Donggo Bilo namanya. Iya. Kalau menurut saya ini energinya luar biasa ya. Itu satu, kayak dia itu mempunyai kekuasaan yang besar banget di wilayah ini. Yang saya tangkap ya, itu hanya kira-kira, boleh dibenarkan, boleh tidak. Intinya itu salah satu yang kita dapat untuk malam ini. Sudah Mas Diki? Dia lagi nangis mas. Hah? Dia lagi nangis. Kamu merasakan benar? Kamu dengar? Mas Diki merasakan katanya anak tadi itu, anak apa tahu itu, katanya lagi nangis. Sabar Dik. Ya kita kan berusaha mencoba. Kalau tuh Kita bakal bantu ya saya. Kita harus pakai cara ini. Kita ini gimana Mas, mau Ini saya nangis juga. Iya, iya. Sana hati. atau mungkin ada sesuatu kali? Kami di sini bakal bantu. Wah, apa sih yang terjadi sebenarnya? Ya jadi pada intinya tadi kamu kan kerasukan itu. Iya. Nah, Kerasukan itu apa? Kayak anak kecil loh. Hmm. Tingkahnya maksudnya Mas Iwan. Oh, terus? Nah, sehabis itu kan kamu itu mau dikeluarin, ada yang ngeluarin maksa loh. Nah, itu bapaknya dari anak itu. Oh, yang tadi Yang tadi itu masuk Pak Marcel. Iya loh. Dia tidak nggak bisa kemana-mana juga. Dulu loh. Kenapa? Dia udah nggak bisa kemana-mana. Ayo kita cepat-cepat ayo. Kemana Mas? Kemana? Saya ayo. Ada apa? Tenang dulu, sabar. Mas, Ditutup. Tutup. Oh, Bahaya ya? jebakan. Kita ditutup jalannya semuanya. Kanan kiri. Ditutup apa? Jalannya ditutup apa nih? Nggak bisa. Jangan lewat. Jangan sampai lewatin batasnya, dia udah batasin sama si Donggo Bilo. Karena nanti kita kobong ya. ini keder ini kan. Keder. Kobong itu bingung nggak bisa keluar jalannya. Nah, itu arah. Ya, muter-muter terus. Kita harus pakai cara lain. Sabar. Berarti ini kita kan lagi sejenis kena sirip gitu apa? Bukan sirum Mas ya. Keder itu yang kita muter-muter tapi ujungnya kita di situ lagi loh. Ya kayak kemarin di itu. Ya gerbang berapa itu? Ya, ya seperti Ini si Donggo Bilo ini kelakuannya kayak gini. Kurang ajar banget nih. Ih, ntar itu patah lagi satunya loh. Yang tenang aja dulu, kita bantu sampai ketemu. Itu udah potong dulu aja, nanti kita atur strategi, nanti nyalakan lagi kameranya. makanya Kamera Mas Wan. Udah. Oke teman-teman, ini dia ya, atau wujud atau manifestasi dari penampakan Donggo Bilo yang tadi sempat merasuki Bang Marcel. Dan kebetulan ini sosok ini adalah yang mengasuh atau merawat anak Mas Diki, yang katanya itu alasan dengan peradaban tadi ya. Ini wujudnya saya tahu, wujud aslinya bukan seperti ini. Ini hanya berwujud seperti
ini hanya untuk menakutin kami. Dikira dengan wujud seperti itu kami itu merasa down ya. Tapi ini loh, mendolo loh ini. Apanya? Ya, makanya itu disebut donggo bilo ini. Memang matanya itu besar. Ini yang masuk Mas tadi Mas. Iya. Ya ini sih bisa merubah sih kapanpun intinya. Bisa wujud apapun ya, intinya ini adalah satu mungkin dia tunjukkan yang terbaik untuk tim kita. Siap Pak Gede Donggo. Jadi dia berusaha menyurutkan niat kita dengan penampakan seperti ini agar kita putar balik ya. Ya. Tapi enggak, kita harus tetap teguh. Pokoknya anak saya harus selamat. Iya iya. Intinya gini aja Mas Yuan. Kita ambil gambarnya biar teman-teman di rumah nggak penasaran wujud dari Donggo Bilo itu sejelas-jelasnya, Yom. Pelan-pelan. Untuk yang lain tetap jaga tengok kanan kiri, takut ada serangan dari anak buah atau yang dia pimpin gitu. Ya bener. Ini mabuk loh. Ada lidahnya. Senternya jangan keterangan. Jadi matanya itu semakin di center itu semakin nyala loh. Makin gede, makin kayak mata kucing gitu. Telinganya itu lebar banget telinganya. Itu wujud yang ngasuh anak saya itu Mas. Iya itu. Makin gak yakin ya. Kamu nggak percaya saya Mas. Nggak percaya gimana maksudnya? Nggak percaya bakal anak saya Udah, baik-baik saja. awas kita nanti pergi. Senternya agak gitu. Ya. Saya mau coba berinteraksi ya, teman-teman. Hei, Donggo. Kamu coba di sini dulu ya. Mana? Astagfirullah. Astagfirullah Mas. Hati-hati Mas. Kamu lihat. Kenapa? Waalaikumsalam. Ini sedikit. Ini Mbak. Siapa ini Mas? Ada apa nih kayaknya? Ditanya mau ada ngapain? Yang Martaji. Ayo. Duduk Mas. Ya intinya kayak yang Mbah apa yang ya? Mbah ya? Mbah. Kayak gini Mbah Martaji. Jadi Mas Diki itu gelisah dari waktu dari Jakarta hingga sampai saat ini. Itu karena tadi kebetulan saya waktu di dalam sana ini, dalam sini itu menemukan salah satu anak yang diduga oleh tim kami itu anaknya Mas Diki, karena dia itu menunjukkan atau ngasih tanda-tanda kita tentang sesuatu yang menonjol dari anak itu, yaitu saya kira itu anaknya Mas Diki. Tapi keanehan terjadi, yaitu ada kenapa? Hah? Jadi ada sesuatu yang mengasuh, kayaknya anak itu sangat tertekan, Mbak. Yaitu sosok yang merasuki dari
tubuh Bang Marcel melalui mediator Bang Marcel, yaitu Donggo Bilo. Sampean kenal sosok itu? Ya, tapi itu penampakannya gimana nih? Hah? Itu penampakannya gimana? Ya, kita kejar sih. Penampakannya biarin, kita lebih penting nggak usah ngirusin penampakan, kita pengen informasi ini aja. Yang Martaji itu biar kita cepat memecahkan misteri ini. Sebenarnya sih kowe bocah iki gelisah kowe aku. Nah, sampean yang bikin gelisah. Iya. Yang Martaji yang bikin gelisah Mas Anang. Ya kenapa? Soalnya aku wis nunggu kowe suwe. Tapi kok ora teka-teka. Dia udah nunggu lama tapi nggak datang-datang kitanya katanya. Ya Aku kami pengen kowe weruh. Apa sih terjadi kene sebenarnya? Bang Martaji pengen kita lihat yang terjadi di sini. Makanya aku kowe bocah iki gelisah kok. Makanya Mas Diki dibikin gelisah. Aku sing kowe. ya pangapurane ya. Aku mang suwe wis ora mari ngene. Kuwi lantaran aku ingin silaturahmi maring Jakarta. Jadi aku orang mangkat-mangkat maring ngene. Aku ya mari-maringan ora mungkin. Karena urusan aku ngerti. Makanya aku ngerti ku arep balik aku langsung kowe iki gelisah. Dia langsung Kenal bikin karo Donggo gelisah. Bilo? Ya aku kenal. Siapa kuwi Donggo Bilo? Sing menurut versine sampean. Tunggu bila kowe yang jagat. Eyangnya jaga tuh. Dari eyang aja itu, eyang itu udah tua ya. Jagat itu daerah sini lah intinya ya. Alam ya. Berarti Berarti wilayah. itu eyangnya yang megang wilayah sini. Ya, alas kan. Eyangnya yang megang alas ini. Banyak yang dia pimpin. Kakak junjungan belis-belis kabeh iki kan. Dia itu junjungannya Kok belis-belis. aku pengen takon. Sampean kenal bener karo Nyai Serep Nepsu? Bisa. Pindone dengan kejadiannya Mas Diki sing wis ketemu siki. Jika acara lain maning gue dengan timbule anaknya Diki sing nang alam kanak. Gue sebenarnya tujuan aslinya gue kayak apa bisa sampean ceritakan sing gamblang sing kepenak ben informasinya lebih jelas, karena sampean sing ngerti, aku sebagai manusia badak aku kurang ngerti kanan-kanannya kepriwe. Ya sih aku ngomong. Kayak junjungan ini kene. Ya Dia yang dijunjung di sini. Buat kayak ketua nih kene. Ketuanya yang ada di sini. Kayak sih lagi bangun peradaban. Kawit zaman 90 tahun biyen. Bangun peradaban khusus dari bangsa-bangsa nih kita kene. peradabannya apa mas? Peradabannya kehidupan, Masa kehidupan. masa kehidupan. Masa kehidupan. Berarti dia itu pengen membuat peradaban baru maksudnya. Ya, Lah, kayak hidup baru. ya. Cara urip sing anyar. Lah, bukannya peradaban wis terjadi keganu anak. Tapi kayak pengen ngerubah sing wis ana. Jadi dia itu pengen merubah peradaban dengan cara dia. Iya. Egois, sengkuni. Nah, terus itu apa hubungannya dengan anak saya? Hubungannya karo anaknya Mas Diki apa? Si kae. Si Bilo. Bilo. Si Bilo Wis ngledek. Benar saya kayak dewek. sudah mencari Oh, penerus Ya. untuk generasi Jadi, penerus Kon katanya. kawat peradaban sing kowe dicita-citakan ning Bilo kowe. Kon nerusna peradaban sing lagi diimpikna nang Bilo. Donggo Bilo gue. Yo, Berarti Donggo Bilo sangat kuasa nang kene ya. ya. Akeh kuasane. Banyak kuasanya. Junjungan belis-belis ning kene. Cincin ning kene. Junjungan. Nek sumama aku arep nglawan piye, Pak? Menurut sampean. Aku mau bisa dongak. Semoga aku bisa ngerus nakal. Tak usah jalani. Jangan Karena masih ada lupa yang kaku. sama nasihat yang kaku. Ini gimana mas? Di sini yang
Jadi yang saya ya makasih lah informasi yang sampean katakan. Intinya Donggobilo itu ingin merubah peradaban di sini. Menurutnya versinya sampean itu peradaban ini itu peradaban yang bagus untuk kita semua atau peradaban yang keluar dari jalur atau syariat Menurut aku ya keluar dari syariat jendalan. wis jendalane Udah lain jalan. Iya. Mulan atau anak-anak kiye. Iya. Kesempatan gede ngokal. dengan alasan katanya itu anak suci. Dan gue bisa lebih kuat daripada Donggobilo gue dewa. Anak gue mau Iya. Jadi anak itu yang Pendidikannya kayak kaya bisa dianggap lebih milik dia itu kuat. kuat. Mulan kayak orang gelem wujudna. Anak yang mbak. Masa-masa jaya ini kayaknya si Kiwis nemu gue. 1000 tahun nanti ini gue harus ketemu-temu. Dan si Kiwis ketemu. Mulai dari orang gelem maksudna. Berarti udah kalau menurutnya 9.000 tahun sih. sampean, kalau saya pengen melepaskan atau meminta dari anaknya Mas Diki dari genggaman Donggobilo, bagaimana? Bisa? Sing hati-hati. Aku mau ngawe saran tok mariku. Aja berhubungan karo kae. Tapi nek kowe tanya kowe ke berubah. Aku ya nunggu. Aku melu. Mama Martaji mendukung dan mau ikut. Pilihannya. Pilihannya ada dua apa? Lawan resiko. Apa mendingan rusak sekalian. Lawan beresiko, kalau enggak ya tidak usah sekalian. Ya, aku pengen anaknya saya Ini loh, urusan hati yang Sing balik maning lain hati neko. Ini batir-batir eko arep tetek apa ora. Ya aku sih nek pada orang kayak orang masalah. Aku suka ditinggalin gini dewekan. Yang kok gitu loh. Aku ngakoni terus nana maring anakku luar biasa. Tapi ya mana mikir kepriwe pikir dalam tengah. Kau yang menempai ning hutan iki ning alas ya malah percuma. anak saran kira-kira aku butuh kepriwe? Ajak kelalen karo wacana yang kaku. Jangan lupa Saran jangan aku mau gue Kung, itu saran dari Mbak Martaji ya kan. Saya harus temui yang aku. Kau ngerti dewek caranya. Ya, siap. Ya, matur suwun. Aku main doa ngasih gede aku pada. Semoga peradabannya lebih apik. Semoga orang sida peradabannya bisa dibangun kaya. Berarti sampean nggak seneng ya sama peradaban yang dibangun No. sama Donggobilo itu? Mau aku ya sekuat kayak aku ya rata yang lawan. Aku sadar aku siapa. Iya, iya. Aku berharap besar maring kona. Apa yang? Ya bantu gue. Gini yang, saya ada satu pertanyaan lagi. Peradaban yang dibangun sama Donggobilo itu ada ngaruh atau efeknya sama manusia? Ya jelas sana. Tugasnya jin menggodang manusia. Salah satunya ya gue. Nek dipercekel peradaban yang orang bener. Ini makhluk orang bener. Ya bakal kabeh-kabeh melu orang bener. Maksiat mau ingin deh. Berarti ini suatu pertanggungjawaban kami untuk menuntaskan itu. Izinkan kami tim KC menuntaskan itu yang. Assalamualaikum. Kamsahamnida. Misal Saya udah lepas itu ya. Jadi seperti ini teman-teman, saya agak jelaskan sedikit cuplikan atau penjelasan dari Eyang Martaji atau Mbah Martaji yang merasuki sosok ke Mas Yuan ya. Jadi tujuan Donggobilo ini klarifikasi yang sebenarnya ini karena Martaji itu ya itu udah sering bantu kita. Nanti Mas Diki yang sabar, intinya saya mau ngomong sama teman-teman dulu. Jadi klarifikasi yang paling maksudnya udah ada pacuan lah atau itu pandangan.
si Donggobilo itu dia adalah makhluk yang pengen merubah peradaban Orde Baru di dalam dunia perjinannya. Dan yang kedua, si Donggobilo itu menitis atau menunjuk dari anaknya Mas Diki bersama Sirip Nepsu yang kemarin itu ya. Itu bukan anak manusia, tapi itu udah ada unsur manusia yang katanya anak itu adalah hasil dari ratu dan manusia yang bersih. Itu yang kedua. Yang ketiga yang jadi harus kita lawan itu 3, peradaban yang Orde Baru oleh sama Donggobilo itu sangat mengefek kepada kehidupan manusia, bukan saja di alam goib saja. Maka tadi saya izin sama yang Martaji, itu sudah tanggung jawabnya tim Kase, kami harus pecahkan. Kalau memang kita bisa, kenapa kita tidak lawan? Setidaknya kalau kita bisa lawan, mengurangilah dari tujuan dari si Donggobilo. Berarti memanfaatkan anaknya Diki. Iya, karena dia itu merasa anaknya Mas Diki itu bisa meneruskan atau membantu dari impian yang dicapai oleh Donggobilo itu, Mas Yohan. Bahkan lebih kuat tadi katanya ya. Bahkan lebih kuat bisa ya mungkin. Bahkan dia didik mati-matian karena dia tahu dia itu bahkan lebih kuat. Itu saya bersiksa banget nama. Iya, nanti ya pelan-pelan yang sabar. Intinya semua itu memang perlu kesabaran. Namanya kita menguak di dunia yang gak kelihatan oleh mata telanjang kita ya. Yang sabar. Intinya pelan-pelan pasti akan terbuka. Apalagi kita kan ada Sang Pencipta. Buat apa kalau kita, ya kita mari doa bareng-bareng. Intinya kamu ikhlaskan saja, Mas Diki. Ikhlaskan dulu. Bukan, ikhlaskan saja, Mas. Gitu. Ya, karena apa? Karena dia itu bukan sejatinya anaknya Mas Diki. Jadi kita ikhlaskan saja, kita lepaskan saja maksudnya, nggak usah dibawa pulang. Iya, saya nggak bawa pulang, yang penting dia itu nggak disakiti kayak gitu loh Mas. Iya, mungkin itu tugas kita. Itu juga saat yang pertama, tujuan itu biar tidak disakiti. Terus yang kedua, biar tidak kuat terus dimanfaatkan oleh Donggobilo untuk merubah peradaban itu loh. Yang imbasnya ke kita juga, Imbasnya ke manusia karena dia itu mengasut lah intinya lah. Ya kurang jelasnya bagaimana nanti, intinya ada sesuatu yang besar di balik ini semua. Kita orang pertama yang menemukan ini. Tapi ya orang tua mana sih yang pengen lihat anaknya istilahnya nggak benar, istilahnya malah pengen ya nggak apa-apa sih, kita bantu intinya lah. Nah, kamu tunggu di sini. Saya ada pesan yang mau masuk ke saya Pribadi. Iya, kamu tunggu di sini. Saya mau ada pesan panggilan alam ya. Ini nggak usah disut. Gimana? Nggak usah. Nggak usah. Kamu tunggu di sini. Tuh Mas Diki, tenang Mas Diki. Iya loh. Nah, nanti saya tuh ngerasain banget loh. Ya Ya kamu tahu lah semua lah ya. Kamu tahu lah perasaannya. Gimana sih kalau kamu Pak? Ya, ini saya Siapa lagi? Mungkin Bang Marsan yang udah punya anak ya. iya, ya saya tahu sih maksudnya. Tapi kan tadi juga Mas Ganang sudah ngomongin kayak gitu kan maksudnya. Karena kan bukan apa kan tadi maksudnya bukan dari Bukan sejatinya. iya. Ya intinya kita tetap usahakan, tapi mungkin banyak ikhlasinnya ya, biar seimbangnya. Betul. Kondisi kamu juga masih gitu loh.
Istighfar Mas Diki. Ini Diki belum tenang loh Mas. Gimana Mas? Ini ya malam hari ini kita nggak bisa lanjutkan. Nanti kita nggak bisa lanjutkan Mas. Kita lanjutkan besok malam. Kita udah Kita capek. pulang aja lah. Kita Maksudnya capek. pulang bukan besok nggak kesini lagi. Ya pulang bukan berarti nyerah, intinya kita istirahat dulu. Kita itu manusia perlu istirahat ya. Ayo. Udah, ayo Dik, bangun Dik. Oke teman-teman, Itu Mas Suruh. saya akhir. Ntar dulu masalah dulu. Astagfirullah. Ini si Tokyo Masuk lagi. masuk lagi. Oke. Kalau bisa dinego aja nggak apa-apa Mas. Kamu wujudnya seperti itu. Iya. Ya wujud dia. Kurang serem. Ada yang lebih serem nggak? Kisah anak udah saya awasin dari tadi. Kenapa? Masih bersikeras mencari anak yang bersih itu. Nah itu lah saya udah dapat informasi. Salam kenal Martadi, yang Martadi. Iya. Kenapa? Dia udah mengatakan semuanya tentang Martaji. tapi dia udah tahu seluk-beluk kamu. Kamu ini tujuannya bikin peradaban dengan cara kamu sendiri, menjatuhkan yang lain. Kamu emang yakin bisa memimpin peradaban itu? Saya yakin dan anak itu yang saya tunjuk nantinya untuk meneruskan Perjuangannya. ya. Saya tidak akan melepaskan anak itu. Walaupun raga ini lebur, saya tidak akan melepaskan anak yang bersih itu. Dan Kisanak sesat. Kamu bilang saya sesat. Tuh, fotonya cuman Anaknya Ayo. oke teman-teman ya. ntar dulu Mas. Saya mau Ntar pamit dulu. dulu. Maaf nih. Tapi tadi kita dibilang sesat loh sama makhluk itu tadi. Iya loh. Maksudnya apa? Ya kita nggak usah pada baper lah. Cuma makhluk seperti itu ya dia hanya mau pembelaan diri lah. Kita nggak usah baper. Ya gini aja lah. Buat adem-adem diri ya Mas Yon ya. Iya. Jika menurut dia kita itu tersesat, kenapa dia tidak rangkul kita, kemudian sayangi kita, lalu tunjukkan kebenaran itu kepada kita, bukan malah menghardik dan memojokkan kita. Bahkan yang lebih parah lagi, memutus tali silaturahmi dengan kita. A'udzubillah min dzalik, ya. Kita itu makhluk itu harus rahmatan lil ngalamin. Kita harus menjaga, menghormati sesama makhluknya, nggak usah pada itu masalah sangat sepele Mas Yon. Kita nggak usah baperan, kita tim kasih, kita kuat Mas Yon. Siap. Udah paham kan ya? Oke teman-teman, sini Mas Bandangi. Oke teman-teman, ini kita langsung pulang saja. Biarkan kita besok malam menguak misteri ini lagi. Semoga besok malam ada gambaran cerah lagi tentang misteri ini ya. Kami tim kasih pamit untuk malam hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Nusantara dan salam Om Swastiastu.